Selamat sore, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, marilah kita berdoa, doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Biasa ke-13. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Martinus Widianto. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Menjadi berkat bagi sesama. Itulah undangan Tuhan dalam perayaan Minggu Biasa yang ke-13 ini. Saudari-saudara yang terkasih, menyadari kadangkala kita tidak selalu siap, tidak selalu setia untuk menyangkal diri agar mampu menjadi berkat bagi sesama. Maka mari kita awali perayaan ini dengan kembali hening sejenak, menyesali segala salah dan dosa kita. Kita akui segala dosa kita dengan mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing, seraya terus berjalan mengikuti putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi, hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan mengendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku.
Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tatamu turun-temurun. Akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianmu dengannya akan kupegang teguh. Rela aku mengendakku nyanyikan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. memaklumkan kebajikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan. Haleluya,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, salam sehat berlimpah berkat untuk Anda semua. Menjadi berkat bagi sesama adalah panggilan mendasar bagi kita semua sebagai murid Kristus. Dan panggilan ini perlu dihayati, perlu dihidupi bukan hanya dalam kerangka perayaan liturgi, namun juga harus dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Kita bersama akan mampu menjadi berkat bagi sesama kalau kita mampu memiliki menentukan skala prioritas sebagai murid Kristus. Dan skala prioritas itu erat kaitannya dengan kemampuan kita dalam memaknai waktu yang kita jalani dalam hidup sehari-hari. Kata orang bijak, ketika seseorang memiliki skala prioritas yang tepat dalam hidupnya, maka dia akan mampu memanfaatkan waktu secara efisien dalam hidupnya. Terkait dengan waktu ini, ada dua kelompok besar orang memaknai waktu. Ada orang yang memaknai waktu sebagai kronos. Ada orang memaknai waktu sebagai kronos. Dan yang kedua, ada orang memaknai waktu sebagai kairos. Maksudnya apa? Pada bagian pertama, jika kita memaknai waktu sebagai kronos, kronologi, maka kita hanya akan melihat hari-hari waktu hidup kita hanya sebuah perguliran atau kronologi waktu. Dari detik menjadi menit, dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari, dari hari menjadi bulan, menjadi tahun, dan seterusnya. Memaknai waktu seperti ini mempunyai konsekuensi. Kita akhirnya barangkali hanya akan menunggu beralihnya waktu. Bulan Juni sudah lewat, kita memasuki bulan Juli.
Setelah naik kelas, kita akan masuk di kelas baru. Tahun depan naik kelas, pindah kelas, dan seterusnya. Barangkali kita hanya akan menunggu dan menunggu. Sedangkan yang kedua, jika kita memaknai waktu sebagai kairos, dari kata karis, karisma, rahmat, maka kita akan mampu membaca setiap detik bahkan itu sebagai rahmat yang dianugerahkan oleh Tuhan, menjadi kesempatan bagi kita mengisinya dan menjadikan kesempatan itu sebagai kesempatan berrahmat untuk menjadi berkat bagi sesama. Maka menjadi murid Kristus, idealnya kita memaknai setiap waktu itu sebagai kairos, sebagai karis, sebagai rahmat yang hendaknya kita gunakan agar hadir kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengar bersama dalam perayaan ini meneguhkan kita semua supaya kita selalu siap, supaya kita selalu setia menjadi berkat bagi sesama untuk mewujudkan perutusan dasar kita sebagai murid Kristus. Dalam bacaan pertama menyadarkan kita bahwa kita semua adalah abdi Tuhan. Maka kita diajak untuk berbuat baik, menghadirkan belas kasih Allah. Kita mendengar dalam bacaan pertama tadi seorang perempuan kaya menerima Nabi Elisa sebagai abdi Tuhan, dilayani dengan baik. Dan pelayanan yang baik itulah akhirnya juga membawa keselamatan yang dihadirkan oleh Nabi Elisa bagi orang itu. Dan dalam Injil Yesus menegaskan bahwa menjadi murid yang hendaknya menjadi berkat bagi sesama harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi itu apa? Antara lain berikut ini. Pertama, kita harus berani melepaskan diri dari segala bentuk kelekatan. Entah itu harta, entah itu keluarga, entah itu nyawa kita sendiri. Sabda Yesus hari ini tentu bukan bermaksud supaya kita membenci orang tua. Bukan bermaksud supaya kita membenci keluarga. Dan juga bukan dimaksudkan supaya kita miskin tanpa harta. Atau bahkan bukan juga dimaksudkan supaya kita membenci diri kita sendiri. Bukan. Justru Yesus mau menegaskan kepada kita para muridnya supaya kita bertekad mengikuti Yesus sepenuh hati. Mengikuti Yesus secara total, mencintai Dia secara utuh dan tak terbagi, bukan setengah-setengah. Terkait dengan itu, konsekuensi yang kedua yang harus kita pikul adalah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Hendaknya Tuhan diutamakan di atas siapapun, bahkan itu keluarga, diri sendiri maupun orang tua. Hendaknya Kristus diutamakan, dimutlakkan di atas apapun di dunia ini, entah itu harta atau barang-barang yang kita miliki. Jika kita memprioritaskan Tuhan sebagai skala prioritas utama hidup kita, maka justru kita akan memperoleh keselamatan dan bersikap arif bijaksana terhadap harta benda yang kita miliki, terhadap ikatan keluarga kita, terhadap relasi kita dengan sesama. Bahkan lebih dari itu, kita akan mengalami hidup baru yang bersumber pada Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi. Santo Paulus bersaksi bahwa kita melalui baptisan telah dikuburkan bersama Kristus dan kita juga akhirnya dibangkitkan dalam kemuliaan Bapa. Dengan hidup baru ini,
maka kita hendaknya menjadi orang yang mampu menghadirkan berkat Tuhan bagi sesama. Saudari-saudara yang terkasih, waktu adalah rahmat. Dan rahmat itu adalah kesempatan bagi kita semua untuk menghadirkan berkat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari sebagai murid Kristus. Pasti kita akrab dengan sebuah lagu yang kalau tidak salah bunyinya, hidup ini adalah kesempatan. Dengan mendengar, dengan menyanyikan itu, semoga kita semakin diteguhkan agar hari kita, hidup kita, hadir kita sungguh mewujudkan kemuritan dasar kita, yakni menjadi berkat bagi banyak orang. Maka mengakhiri homili ini, saya mengajak kita semua, mari kita menyanyikan lagu Hidup Adalah Kesempatan. Bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Barang siapa mengikuti Kristus harus menyangkal banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari,
tetapi ia juga tahu bahwa Allah mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi semua kaum beriman. Semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perayaan perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam keterbedaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan perlindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi hari, menemukan sejati bersamanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan bagi kami semua yang menjadi kesempatan agar kami hadir menjadi pembawa berkat-Mu bagi sesama. Teristimewa pada hari ini kami bersyukur dan berdoa bagi Suster Marta HK, Suster Edith HK, Saudara Pras, dan siapa saja yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Semoga dalam rasa syukur itu, saudara-saudari kami ini Engkau anugerahi rahmat kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan segala berkat yang dibutuhkan untuk menghadirkan berkat-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan kita bawa intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripada-Mu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Engkau selalu
persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri ini, Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah kami pelayan-Mu yang pantas, sepadan dengan kurban-Mu yang kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau tak terhingga, sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan
bersama kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semakin tergerak untuk mencintai sesama, dan Engkau kuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing, seraya mengikuti putra-Mu menuju kehidupan abadi yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 1 Juli 2023. 1. Penerimaan sakramen perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan Saudara Adventus Desianto Gunawan Hartanu dari Paroki Hati Kudus dengan Saudari Viola Patricia di Gereja Hati Kudus 22 Juli 2023. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan mereka, silakan menyampaikan kepada pastor paroki. 2. Pengumuman sekolah minggu. Sehubungan dengan liburan sekolah, maka sekolah minggu diliburkan. 2 kali pertemuan yaitu 2 Juli dan 9 Juli 2023 dan akan dimulai kembali pada hari Minggu 16 Juli 2023. 3. Pengumuman pos keamanan. Untuk mengembalikan fungsi pos satpam sebagai pos keamanan, maka umat tidak diperkenankan untuk masuk, duduk, atau menunggu di dalam pos satpam. Silakan memanfaatkan kursi tamu yang tersedia. 4. Kolekte Minggu 25 Juni 2023 sebesar Rp19.407.000, dana operasional sebesar Rp11.473.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Maha Kasih memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada